Kesehatan dan keselamatan jiwa perempuan membuat pengusaha satu ini tak pernah lelah untuk menjelajahi seluruh kota dan pelosok negeri untuk membawa dan memperkenalkan konsep V-Spa dan produk herbal bagi spanya ke setiap orang yang dijumpai. Seperti apa cikal bakal dan konsep bisnisnya yang dijalankan? Bersama saya Dona Oriza, Bincang Bisnis menghadirkan Leni Wati, Founder and Director Tirta Ayu V-Spa. Jadi Tirta Ayu Spa adalah sebuah perusahaan yang bergerak di 3 bidang, yaitu satu produk, yang kedua yaitu jasa atau servis spanya, yang ketiga yaitu training center. Karena kita tahu bahwa sebuah spa erat kaitannya dengan produk, kemudian juga dengan tenaga ahli. Nah, karena kita adalah pioner untuk V-Spa di Indonesia yang menggabungkan 2 metode yaitu konsep Jawa dan China, sehingga kita tidak bisa mengambil tenaga dari luar. Kita harus memiliki tenaga khusus di bidang V-Spa karena yang dirawat itu organ reproduksi, otomatis sesuatu yang sangat amat vital dan kemudian juga sensitif, sehingga anak-anak terapis kita harus benar-benar ahli di bidang itu. Ahli adalah dia harus menguasai anatominya dahulu, jadi dia tidak akan salah di dalam melakukan treatment. Yang kedua, sejauh mana treatment V-Spa itu diizinkan untuk dilakukan. Lalu kemudian penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan organ reproduksi wanita itu harus dikuasai, dan bagaimana mereka memperlakukan supaya pada saat di treatment tidak terjadi stres vagina. Nah, inilah yang tidak diketahui oleh mungkin di tempat-tempat lain, karena mereka lebih ke umum ya, perawatan secara umum. Tapi kalau kami spesial di sana, sehingga kami benar-benar memperhatikan semuanya. Produknya pun juga kami perhatikan, bagaimanakah konsentrasinya, pH-nya, kemudian bebas dari obat-obatan pengawet, obat kimia, seperti itu. Jadi kami memproduksi sendiri krim-krim itu, dan sebagian besar adalah herbal yang langsung kami ambil dari tumbuh-tumbuhan, kemudian kita pisahkan. Zat-zat yang berbahaya, yang tidak boleh digunakan, kita pisahkan. Sehingga treatment kita benar-benar alami. Kami juga tidak menggunakan alat-alat yang menggunakan sinar-sinar yang berbahaya. Karena perawatan V sekali lagi adalah satu perawatan yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Mengapa? Harus steril. Sehingga di tempat kami penggunaan alat satu kali pakai langsung kami buang. Seperti alat pencukur dan alat-alat ringan. Kalau mesin memang kita sterilkan lagi, dan biaya untuk mensterilkan alat juga mahal. Sehingga kalau ada orang mengatakan V-Spa dengan biaya murah, sebenarnya saya heran. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Saya memberikan saran kepada masyarakat, kalau ditawarkan produk-produk V-Spa yang murah, itu harus diwaspadai. Kalau kami sendiri tidak mungkin bisa murah. Namun Tirta Ayu tidak hanya milik orang yang berduit ya Mbak. Karena apa? Karena memang visi saya ke depan, sejak dari awal saya mendirikan Tirta Ayu ada 2. Yang satu adalah kami ingin menyelamatkan perempuan. Yang butuh sehat bukan cuma orang kaya. Bagaimana itu terjadi di Tirta Ayu? Maka untuk spanya kita memang segmennya menengah ke atas. Tetapi dari income itu, dari benefitnya, kami gunakan untuk menolong mereka yang kurang mampu, yaitu dengan jalan penyuluhan ke desa-desa. Kemudian saya juga menghimpun dana untuk penderita kanker serviks di daerah. Itu yang sedang kami lakukan saat ini. Jadi kalau untuk konsumennya ya, kami melayani mulai wanita sejak mendapatkan menstruasi pertama, jadi anak-anak remaja sampai dengan ibu-ibu yang menopause. Kami banyak sekali berhasil mengatasi akibat-akibat dari menopause. Jadi gejala-gejala yang dialami berkurang banyak sekali hanya dengan treatment kita, tanpa harus disuli hormon. Kemudian kita juga kepada anak-anak remaja, kita juga melakukan treatment yang sesuai dengan kebutuhan remaja. Nah, untuk mereka yang sesudah melahirkan, kemudian prawedding, semua perawatannya ada di Tirta Ayu. Mulai dari 160.000 sampai dengan ada yang sampai 2 juta Mbak. Karena itu adalah perawatan ke rumah untuk mereka yang habis melahirkan. Jadi bisa juga lebih dari itu, tergantung berapa hari mereka dirawat. Kalau yang 40 hari sampai 7 juta. Tapi terapis kami datang ke rumah. Seberapa besar celah pasar dan potensi bisnisnya? Lantas adakah peluang bisnis yang sedang ditawarkannya kepada pihak lain untuk join? Jadi kami punya 2 macam. Yang bisnis murni itu adalah di franchise. Kemudian kami juga punya yang namanya Tirta Ayu Royal Gallery. Nah, ini bagi para pengusaha yang di kelas menengah, yang mungkin mereka dananya terbatas tapi ingin memiliki bisnis di Tirta Ayu bisa. Jadi kami membuka dari mulai 160 juta. Itu sudah termasuk alatnya, kemudian kosmetikanya, termasuk tenaga-tenaga ahlinya yang ada di sana. Sudah include semua, tinggal menyediakan tempat dan renovasi ruang. Jadi karena keinginan kami adalah
Tirta Ayu Spa bisa ada di seluruh kabupaten di Indonesia, maka kami tidak murni bisnis 100%. Kami tidak ada namanya franchise fee, tetapi royalty fee tetap ada. Tujuan kami hanya untuk meringankan mereka. Kalau mereka tidak mau membayar franchise fee, boleh masuk ke bagian Royal Gallery, karena di situ tidak ada franchise fee, hanya murni royalty fee saja. Kemudian yang menarik, sekali masuk ke Tirta Ayu Spa, kalian bisa mendapatkan semuanya. Walaupun kami spesial di Spa, tetapi bukan berarti kita nggak bisa merawat wajah, body. Artinya bagi franchisee, kalau kepingin berbisnis spa, sudah komplit di Tirta Ayu. Potensinya sangat besar. Saya dapat buktikan bahwa dalam jangka waktu 1,5 tahun, kami mampu membuka 15 cabang di seluruh Indonesia. Di Jakarta kami punya 5 tempat, kemudian di Makassar, di Bogor, di Bandung, di Sidoarjo, di Tembilan Rio, kemudian di Bontang di Kalimantan. Untuk yang terbaru ada di Tirta Ayu Royal Gallery di Botanical Junction. Kalau ingin menikmati pelayanan Tirta Ayu yang terbaru ada di sana. Dan untuk tahun 2012 mulai dari Januari sampai Oktober setiap bulan kami membuka 1 counter baru. Nah, itu bagi kami sebuah prestasi yang tentunya menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias terhadap produk kami. Produk itu servisnya, juga produknya. Keinginannya dalam membuka gerai baru di setiap kota dan pelosok di Indonesia semakin memperkuat keyakinannya untuk mengembangkan Spa, seperti sudah dibuktikan olehnya dengan semakin banyaknya gerai Tirta Ayu Spa yang terus dibuka setiap tahunnya. Bagaimana Tirta Ayu menghadapi persaingan pasar? Nantikan kami sesaat lagi. Untuk terus mengedukasi pasar semakin dibuka seluas-luasnya dengan banyak berbagi dan memberikan tips untuk sehat dengan menjaga alat vitalnya. Lantas adakah kekhawatiran dengan munculnya banyak pesaing? Kembali bersama Leniwati, founder and director Tirta Ayu Spa. Kompetitor tentu saja selalu ada, bahkan bekas daripada distributor saya pun menjadi kompetitor saya. Tapi saya tidak pernah takut. Kenapa? Karena saya belajar benar-benar tentang Spa, baik di dalam dan di luar negeri. Nah, itulah kekuatan Tirta Ayu. Kami tidak ngawur. Artinya kami di backup oleh satu knowledge ya. Jadi kami punya latar belakang memang di bidang perawatan Spa. Jadi kami pasti lebih daripada spa general yang umum. Jadi itu mungkin kelebihannya Tirta Ayu Spa. Jadi jangan takut kalau ke Tirta Ayu Spa, pasti deh yang terbaik, yang sesuai dengan standar kesehatan yang didapat. Karena kita harus hati-hati. Kadang-kadang kalau kita tidak tepat, justru bukannya sehat, tetapi kita malah ketularan penyakit. Kalau di Tirta Ayu dijamin itu tidak akan terjadi. Karena kami benar-benar mengutamakan tentang steril, kebersihan, dan teknik Spa-nya sendiri. Saya boleh katakan saya sangat berterima kasih kepada beberapa media karena mereka tahu sepak terjang kami dan mereka membesarkan kami melalui media. Tetapi kalau dari Tirta Ayu secara pribadi saya melalui seminar-seminar karena kebetulan saya juga pembicara seminar, jadi saya diundang ke berbagai tempat di Indonesia dan di sanalah saya mengenalkan bagaimana bahwa setiap perempuan itu perlu merawat vaginanya. Dan ada satu tips yang sangat penting. Kalau kita mau kita sehat dan Indonesia bisa turun Mbak rankingnya di dunia ya, katanya kita kan nomor 3 nih kata WHO ya, penderita kanker serviknya terbanyak. Saya punya cara yaitu dengan triple E, jadi 3A dalam bahasa Indonesianya, aman, akurat, alami. Caranya dengan melakukan Spa di hari ke-7 setelah menstruasi. Lakukan setiap bulan, pasti deh terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan mudah, alami, tidak berbahaya, murah lagi. Nah, di situ kita bisa menurunkan angka kematian wanita akibat kanker serviks. Kendala seperti apa yang dijumpai dalam pengembangan bisnisnya? Dan adakah target ke depan yang masih ingin dicapai? Ya, hambatan pertama yaitu edukasi yang cukup membutuhkan ekstra ya, waktu dan juga pengertian. Karena mereka selama ini, terutama orang Indonesia, masih berpendapat bahwa wajah itu nomor 1. Sehingga mereka berani mengeluarkan uang puluhan juta untuk wajah. Tetapi untuk fee mereka masih kurang. Mereka beranggapan tertutup, tidak terlihat, dan kayaknya fungsinya kurang bagi mereka. Tetapi sebenarnya sekali lagi saya katakan, tidak pernah terjadi kematian karena jerawat, tetapi kematian selalu datang dari kurangnya merawat vagina. Saya ingin Tirta Ayu Spa ada di setiap kabupaten dan itu sampai hari ini kan belum. Jadi saya akan berjuang terus sampai di sana sehingga Tirta Ayu akan menjadi kebutuhan pokok wanita dimanapun mereka berada dan dapat dijangkau oleh setiap perempuan dari segala lapisan. Harapan saya. Tapi untuk yang lapisan menengah ke bawah kami ada dana sosial khusus untuk mereka.
Mitra bisnis, sampai di sini perbincangan kami bersama Leni Wati, Founder and Director Tirta Ayu Vispa. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam acara ini, silakan hubungi Pas FM Jakarta di 633-9160. Saya Dona Oriza.